kita bertemu kembali di live streaming. Kita mau siapkan hari kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Walaupun tadi di jalan-jalan sepi juga ya, gitu ya. Tetapi biar jemaat pada pagi hari ini boleh dalam keadaan sehat. Kita mau menyiapkan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada Rina and Friends. Siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pastikan saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka hati kita seluas-luasnya. Kita undang lawatan Tuhan untuk hadir. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir
Tuhan, jika Tuhan memberikan kami kesempatan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami, biar kami pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan Yesus, saat-saat ini adalah sangat-sangat berat buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, melihat setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan, kami membuka hati kami seluas-luasnya Tuhan, untuk kami siap Tuhan untuk Kau rawat. Kami siap Tuhan Kau perbaharui kami Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi kami Tuhan untuk memuji-Mu. Tidak ada kata malas Tuhan. Dengan apa kami membalas cinta kasih-Mu Yesus? Selain kami memberikan korban syukur kami pada pagi hari ini Tuhan, gerakkan setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh Tuhan beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarkanlah waktu yang sudah Tuhan berikan kami mau bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bagaimana Tuhan hidup baik dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kelalaian kami, kesombongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tidak terasa ya saudara, sudah bertemu kembali di minggu ini. Biarlah kita mendapatkan sukacita dari surga pada pagi hari ini. Kita semua adalah umat pilihannya Tuhan. Yang percaya mari angkat tangannya yang di rumah. Boleh sama-sama kita mau pakai suara kita. Kita mau pakai tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari bersukacita, ayo. Mari kita semua buat pilihan Allah dengan lapang bilanya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu
saja yang dipermuliakan. Amin. Saat pagi hari ini, saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita saudara untuk menerima firman Tuhan. Walaupun terkadang beban permasalahan yang begitu berat dalam kehidupan saudara, kadang kita tidak pernah mengerti jalannya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau kita mau dididik, kita mau belajar. Tapi yang harus kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saya baca tertulis di dalam Matius 28 ayat 20. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seribu tahun mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa selimutannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Katakan dengan iman kita. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau dididik Tuhan. Kami mau dibentuk seturut dengan Kau Tuhan. Seriku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa selimutannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Katakan kita katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sekali lagi dorong sesuai katakan bersama Bapa. Memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah semua kami ya Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami pada saat ini kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan beracaralah kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara jemaat Kalvari yang di rumah, yang ikut live streaming pada hari ini, dan semua komunitas yang mengikutinya. Apa kabar? Praise Lord, I'm blessed. Puji Tuhan, aku diberkati. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap katakan Praise Lord, I'm blessed. Puji Tuhan, aku diberkati. Kita memasuki minggu ke-9 ya, di dalam ibadah online service
baik live streaming ataupun siaran tunda. Namun saya yakin, saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ketika kita sehati, kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kesembuhan, untuk pemulihan, maka Tuhan akan menjawabnya dengan segera. Sebentar lagi saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan kota Sukabumi, akan memulihkan Indonesia, bahkan dunia ini. Amin, saudaraku. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini adalah berjudul The Way Out in the Middle of Crisis, Part 2. Yang part 1-nya minggu yang lalu Pastor Yuni sudah menyampaikannya. Masih ada yang ingat? Yang di rumah ada yang ingat minggu yang lalu? Maknanya tentang ketaatan. Ya. Terus langkahnya apa minggu yang lalu? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan juga melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan jalan keluar di tengah krisis. How to get the way out in the middle of crisis. Ya. Karena setiap manusia akan mengalami krisis demi krisis. Kita juga akan mengalami itu. Ya. Krisis dalam ekonomi, krisis dalam kesehatan, krisis dalam relationship, baik itu di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan anak, orang tua dengan anak, hubungan pertemanan. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, termasuk krisis-krisis kesehatan dan termasuk pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, bagaimana kita menemukan atau mendapatkan the way out in the middle of crisis, ya. Yang pertama adalah Tuhan berjalan di depanmu. The Lord Himself goes before you. Itu bahasa Inggrisnya, ya. Saya bacakan buat saudara Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu dalam Ulangan 31 ayat 8. Jadi pertama, kita harus bangun percaya diri kita bahwa Tuhan berjalan di depan kita, sehingga kita tidak takut karena Tuhan bersama dengan kita. Apapun krisis yang sedang kita alami, ya, bahkan dalam masa-masa yang begitu menghebohkan pada saat ini, pandemi COVID-19, ingat Tuhan beserta dengan kita. Ya, ayat ini nggak perlu ditafsirkan, tetapi saya akan berikan contoh. Ya, di ayat ini dikatakan, The Lord Himself goes before you. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Jadi gini, tadi saya mau pakai contoh tapi takut kelamaan. Kalau ini Tuhan, posisinya di sini Tuhan, saudara di sini, krisisnya di sini. Itu artinya the Lord Himself goes before you. Kalau saudara sedang berjalan ke arah sana, saudara, di depan saudara bukan krisis, tapi di depan saudara adalah Tuhan. The Lord Himself goes before you. Jadi Tuhan berjalan di depanmu, ya. Dan di depannya baru ada krisis. Di depannya baru ada krisis, masalah perekonomian, masalah rumah tangga, masalah krisis dalam relationship yang bisa membuat jalan kita terhambat. Tapi perhatikan saudara-saudara, ketika firman Tuhan ini dikatakan Tuhan berjalan di depanmu, apa yang terjadi saudara? Ketika Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan akan membukakan jalan buat kita. Tuhan akan mengatasi semua krisis yang ada di depan kita. Kenapa? Karena bukan kita yang membuka jalan itu, tetapi Tuhan yang membuka jalan itu. Karena Tuhan katakan dalam Ulangan 31 ayat 8, Tuhan berjalan di depanmu. The Lord Himself goes before you. Jadi ketika saudara berjalan, di depan saudara Tuhan. Ketika ada hambatan, ketika ada krisis, maka krisis itu Tuhan yang menyiapkan di hadapan saudara. Tuhan akan membuat jalan keluar. Jadi di dalam krisis yang kita alami, ingat, kita tidak berjalan sendiri, tetapi percaya Tuhan berjalan di depan kita. Di tengah krisis,
Dan ketika Tuhan berjalan di depan kita, pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan yang membuka jalan itu. Ya. Dan ketika krisis itu datang, Tuhan yang menyingkirkan krisis tersebut. Ya, jadi pasti ada jalan keluar. There's the way out in the middle of crisis. Ya, jadi yang pertama, Tuhan berjalan di depanku. Sama-sama katakan Tuhan berjalan di depanku. Yang di rumah juga sama-sama katakan 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depanku. Yang kedua adalah tetap tenang. Keep calm. Calm itu ternyata bahasa Inggris. Keep calm. Tetap tenang. Raja Daud mengungkapkan bahwa dia merasakan tenang bukan karena dia orang yang berkuasa, seorang raja yang hebat, wilayah kekuasaannya sangat besar sekali waktu pemerintahan Raja Daud, ya. Dan juga bukan karena dia punya pengawalan yang hebat sebagai seorang raja, seorang presiden, saudaraku. Pengawalannya luar biasa, ya. Ada ring 1, ring 2, ring 3, mungkin ringnya lain lagi, sehingga kejahatan atau orang-orang yang hendak berbuat jahat itu susah untuk tembus. Ya, semuanya diprotek. Daud tidak mengandalkan itu ketika dia dekat dengan Tuhan. Pasti pada waktu itu juga seorang raja, seorang Daud, dia punya proteksi seperti itu di dalam kerajaan, ya. Atau dia mengandalkan harta kekayaannya, karena Daud sangat kaya sekali. Dan dia menguasai berbagai kerajaan-kerajaan, dia menguasai wilayah yang sangat luas. Tetapi dia ungkapkan dalam Mazmur 62 ayat 2. Dia katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Jadi Daud merasa tenang bukan karena dia hebat. Daud merasa tenang bukan karena dia punya banyak kekayaan. Daud merasa tenang bukan karena dia punya kerajaan yang besar. Tapi Daud katakan karena dekat Allah saja aku tenang, ya. Nah, Daud dekat dengan Tuhan berarti gini, saudara. Dia selalu pray, worship, and read. Daud selalu berdoa, dia selalu menyembah Tuhan, dan dia selalu membaca Taurat Tuhan. Oleh sebab itu di Mazmur yang lain dikatakan bahwa aku mencintai titahmu, Tuhan. Jadi karena saking dia seringnya membaca firman Tuhan, membaca Taurat Tuhan, maka dia mengatakan aku mencintai titah-titahmu. Ya, jadi pray, dia selalu melakukan doa, dia selalu melakukan worship, penyembahan, dan dia selalu membaca perintah Tuhan. Itu yang membuat Daud dekat dengan Tuhan. Dan ketika Daud dekat dengan Tuhan, dia merasakan ketenangan. Kalau saudara mau mendapatkan ketenangan, dekat dengan Tuhan. Belajar untuk lebih banyak lagi berdoa, belajar untuk lebih banyak lagi menyembah Tuhan, belajar untuk lebih banyak lagi membaca firman Tuhan. Ya, pray, worship, and read. Alkitab pernah menceritakan satu kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian ini ketika murid-muridnya seperti di gambar ini, ya, nggak jelas di gambar. Ketika murid-murid ada di atas kapal, tiba-tiba ketika mereka sedang di atas kapal, tiba-tiba ada angin ribut yang sangat besar sekali, yang hampir menenggelamkan kapal tersebut. Ya, dan ketika itu muridnya ingat ada gurunya di bawah sedang tidur, dan kemudian muridnya ini bilang sama guru, cepat, kapal kita hampir tenggelam. Dan akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas, dan kemudian dia menghadiri angin itu. Dia katakan apa? Diam, tenanglah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah badainya jadi tenang dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang saya bahas bukan soal menghadiri, karena beberapa saat ini menjadi viral, ya, menjadi perbincangan. Tetapi karena ada Yesus di sini, karena di perahu itu ada Tuhan, karena Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Coba misalkan pada waktu murid-muridnya mau pergi, murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus, kita cuma mau melaut aja hari ini, Tuhan gak usah ikut deh, guru tinggal di darat, nanti kami gak terlalu lama, kami akan kembali lagi. Apa yang terjadi? Pasti mereka tenggelam dan celaka. Ini melambangkan ketika perahu kehidupan kita harus menyertakan Yesus selalu. Ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, maka ketenangan itu akan terjadi. Badai apapun yang terjadi,
badai dalam masalah keuangan, masalah rumah tangga. Kalau ada Yesus, bersama Yesus pasti tenang. Amin. Jadi waktu kita menghadapi krisis, stop marah. Karena marah itu membuat kita jadi berdosa. Stop panik. Karena panik itu membuat kita salah mengambil keputusan. Stop mengeluh. Karena Tuhan katakan kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus dekat dengan Tuhan. Seperti Daud. Ya. Kita belajar untuk pray, berdoa lebih banyak lagi. Kita belajar untuk menyembah Tuhan lebih banyak lagi. Kita belajar untuk membaca firman Tuhan sampai kita mencintai firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita mendapatkan ketenangan. Dan ketika kita tenang, maka ada jalan keluar. Kalau kita panik ada jalan keluar? Nggak ada. Kalau kita marah ada jalan keluar? Nggak ada. Ya, tapi ketika kita tenang, dekat dengan Tuhan, maka ada jalan keluar. Ayat yang terakhir di dalam poin kedua ini, Yesaya 30 ayat 15c. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi ketika kita tenang, ada kekuatan Tuhan yang datang yang membuat kita menemukan jalan keluar. Amin. Sama-sama katakan tetap tenang. Bilang sama sebelahnya, yang di rumah juga sama anaknya sama istrinya, tetap tenang. Apapun keadaan kita tetap tenang. Ketika bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan ketenangan dan ada jalan keluar. There's the way of the middle of crisis. Ya, yang ketiga adalah perkatakan kata-kata iman. Say the words of faith. Perkatakan kata-kata iman bukan memperkatakan kata-kata firman Tuhan. Itu memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan kata-kata iman adalah memperkatakan kata-kata yang diinspirasi oleh firman Tuhan. Mengerti ya? Jadi udah terjadi belum? Belum kata-kata iman ini. Tetapi yakin pasti akan terjadi. Ada seorang yang viral. Sampai orang-orang buat buku, buat lagu, buat seminar-seminar, pembahasan firman Tuhan di gereja-gereja. Karena ketika orang itu mengatakan kata-kata mengatakan kata-kata iman yang diinspirasi oleh firman Allah, terjadi. Siapa sih? Yabes. Belum tentu dia motivator ya. Sorry, ini mesti dikat. Ya, Yabes. Ya, kita akan baca di dalam 1 Tawarin 4 ayat 9 dan 10. Padahal Maya udah dikasih contekan betul ya. 1 Tawarin 4 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan buat saudara. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan nama Yabes itu diberi ibunya padanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru pada Israel, pada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi ketika Yabes memperkatakan kata-kata iman, ya bukan firman Tuhan, tapi yang didasari, diinspirasi oleh firman Tuhan, Yabes berseru. Dia katakan dengan suara yang keras. Karena di sini dikatakan dia bukan berdoa, dia berseru, artinya mengatakan dengan suara yang keras. Namun dengan yakin dan percaya. Ya, Yabes berseru pada Tuhan katanya, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan yang luar biasanya, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tidak dijelaskan di firman Tuhan, ya, kapan Tuhan mengabulkan seruan Yabes. Tetapi banyak penafsir Alkitab yang mengatakan pada saat itu juga permintaan Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Ya, wow, amazing, sangat menakjubkan sekali, seru. Ya, jadi ketika kita memperkatakan kata-kata iman dengan yakin dan percaya, ada kekuatan Allah yang tidak terbatas, yang bekerja, yang melaksanakan perkataan iman kita itu, sehingga apa yang diperkatakan terjadi dan ada jalan keluar. Ya. Di saat-saat krisis seperti ini, saudaraku, stop marah sekali lagi, karena marah akan buat kita dosa. Stop untuk panik,
karena itu akan membuat kita salah melangkah. Stop mengeluh, karena Tuhan katakan ucap syukur dalam segala hal. Ya. Jadi ketika kita marah, ketika kita panik, ketika kita mengeluh, itu tidak mengubah apapun juga. Tetapi apa yang harus kita katakan? Kita harus memperkatakan kata-kata iman yang diinspirasi oleh firman Tuhan. Saya percaya saya dan keluarga saya sehat dan dilindungi Tuhan. Saya percaya keluarga saya akan utuh kembali. Mungkin untuk yang sedang di dalam krisis keluarga, saya percaya keuangan saya akan meningkat. Mungkin yang sedang saldonya menipis, ya, saya percaya bisnis dan usaha saya akan berkembang pesat. Saya percaya apa yang saya lakukan pasti berhasil. Katakan itu dalam tiap-tiap hari, saudara. Kata-kata iman. Kata-kata apa, saudaraku? Yang di rumah, kata-kata iman. Come on church, kita latihan, oke? Dimulai dengan gini, saya percaya. Pasti yang di sini juga punya satu kehendak, ya. Misalnya keuangannya meningkat. Saya percaya keuangan saya akan meningkat terus, bukan menurun, gitu ya. Yang pengen naik gaji, saya percaya tahun ini gaji saya 100% naik, misalnya, gitu. Oke? Atau yang rumah tangga, ya. Kita latihan yang di rumah juga, dimulai dengan gini kata-katanya. Saya percaya, itu kata-kata ini, oke? Katakan dengan suara yang keras, ya, siap? Siap, kita latihan, ya. 1, 2, 3. Saya percaya. Saya percaya, terserah. Saudara maunya apa? Yang di rumah, saya percaya keluarga saya akan baik-baik dan sehat-sehat, misalnya. Saudara silakan katakan saat ini, ya. Pasti beda-beda nih, ya. Dengan suara yang keras, ya. 1, 2, 3. Saya percaya saya dan keluarga saya sehat. Terus katakan, saya percaya Tuhan melindungi saya. Saya percaya keluarga saya akan utuh kembali. Saya percaya keuangan saya akan meningkat. Ayo katakan terus, saya percaya bisnis dan usaha saya akan berkembang besar. Saya percaya apa yang saya lakukan itu akan berhasil. Amin. Perkatakan kata-kata iman ini setiap hari. Say the words of faith every day. Karena dengan yakin dan percaya. Karena ketika kita melakukan itu, seperti contohnya Yabes, ketika dia memperkatakan kata-kata iman dengan yakin dan percaya, Tuhan mengabulkan permintaan itu. Amin, saudaraku. Jadi, itu yang ketiga, memperkatakan kata-kata iman sehingga ada jalan keluar di tengah krisis. Yang keempat, yang terakhir, jadikan Tuhan sebagai gembala. Make God your shepherd. Make God your shepherd. Saya akan bacakan buat saudara Mazmur 23 ayat 1 dan 4, ya. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun ayat yang 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita tidak akan kekurangan. Sekarang banyak orang kekurangan atau merasa kekurangan. Kenapa kita tidak akan kekurangan? Karena Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang domba-dombanya perlukan, bahkan yang diinginkan oleh domba-dombanya, Tuhan sediakan. Ya. Yang luar biasanya lagi apa? Ketika kita ada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu melambangkan in the middle of crisis. Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Kenapa? Karena Tuhan punya tongkat. Tongkat itu melambangkan tuntunan Tuhan. Ya. Apa yang harus kita putuskan? Apa yang harus kita kerjakan? Kadang-kadang ketika kita tidak ada tuntunan daripada Tuhan, kita salah memutuskan segala sesuatu. Kita salah untuk mengambil keputusan bisnis misalnya. Kita salah untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Ya, tetapi Tuhan punya tongkat untuk menuntun kita. Yang terakhir, Tuhan punya gada. Gada ini lambang perlindungan Tuhan. Dia sanggup untuk melindungi kita dari musuh yang menghancurkan kita. Dia sanggup untuk melindungi kita dari serangan iblis yang melemahkan iman kita. Dia sanggup untuk melindungi kita dari serangan yang bisa membuat ekonomi kita menjadi lemah. Bahkan dia bisa melindungi kita dari segala sakit penyakit. Ya, dan perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dan gembala dalam kehidupan kita,
maka kita tidak akan kekurangan. Karena ada penuntunan Tuhan dan ada perlindungan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, jadikan Tuhan sebagai gembala. 1, 2. Jadikan Tuhan sebagai gembala. Ya, ketika Tuhan jadi gembala kita, tidak akan kekurangan dan tidak ada bahaya karena tongkat dan gada Tuhan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan akhiri. Saya closing ya. Saya undang tim properti dan juga Pastor Yuni untuk maju depan. Haleluya. Saya closing ya. Krisis pasti akan dialami oleh setiap manusia. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis relationship, hubungan antara suami istri, hubungan antara anak dengan orang tua, dan juga friendship, pertemanan. Bahkan itu membawa kita ke arah krisis iman. Itu banyak seringkali terjadi. Tetapi ketika kita menghadapi itu semua, ingat firman Tuhan, the way out in the middle of crisis. Ada jalan keluar di tengah krisis. Kenapa? Karena Tuhan berjalan di depanmu. The Lord Himself goes before you. Kita tidak sendiri, tapi kita bersama dengan Tuhan. Dan Dia berjalan di depan kita. Dia akan membuka jalan buat kita. Dia akan menyingkirkan semua krisis-krisis itu. Dan kita punya jalan keluar. Yang kedua, tetap tenang. Keep calm. Karena dalam ketenangan ada kekuatan Allah yang membuat jalan keluar. Yang ketiga, perkatakan kata-kata iman. Say the words of faith. Every day, setiap hari. Karena dengan yakin dan percaya, Tuhan akan mengabulkan semua apa yang kita katakan itu. Dan ada jalan keluar. Dan yang terakhir adalah jadikan Tuhan sebagai gembala. Make God your shepherd. Sehingga kita tidak kekurangan. Ingat, dalam bahaya, dalam the middle of the crisis, ya, dalam krisis yang kita hadapi, Tuhan punya tongkat untuk menuntun kita. Tuhan punya gada untuk melindungi kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesus ku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan terus menguatkan kami, Tuhan Yesus, di tengah krisis ini. Ada jalan keluar, bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami terus membawa diri kami, memastikan diri kami berada di jalan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di muka kami. Dan biarlah Bapa, di mana kalau kami dekat pada Tuhan, di situ ada ketenangan, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang kata-kata iman, Tuhan Yesus, yang didasari oleh firman Tuhan, karena janji firman Tuhan ya dan amin. Dan biarlah kami tidak
menjadi gembala kami, maka kami tidak akan kekurangan Tuhan Yesus. Bahkan perlindungan akan kami dapatkan ketika kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini, dan biarlah setiap firman Tuhan itu dapat terus membimbing kehidupan kami Bapak, melewati setiap proses dalam kehidupan kami, bukan hanya saat ini tetapi selama hidup kami Tuhan Yesus. Setiap tantangan rintangan bahkan apapun yang kami lalui selama kami hidup di dalam dunia ini, kami harus mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau adalah pembela kami, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau yang akan terus menolong kami untuk kami terus naik lebih tinggi lagi Tuhan Yesus di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, berkati setiap jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya Engkau yang ke dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan, dan percayalah dalam momentumnya Tuhan, dalam kairosnya Tuhan, pada saatnya Tuhan nanti, Tuhan akan melewatkan semua krisis yang kita sedang alami, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Minggu depan masih ada ibadah live streaming karena masih ada di bulan Mei ya, saudara. Tetap stay at home, stay safe, ikuti anjuran pemerintah saja, dan tentu kita pengennya cepat-cepat berlalu ya, sehingga kegiatan kita boleh kembali seperti biasa. Tapi biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita percaya bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini juga, kalau kita terus ikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan juga akan menolong kita semua. Akhirnya kami semua tim mengucapkan Happy Sunday, Jesus bless you.